Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Megawati ingin menjawab pertanyaannya ada pada SOP tugas di luar kelas hari ke-10. Untuk pertanyaan pertama yang bagian A, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi kegiatan bermain baca-bacaan itu merupakan kegiatan inti yang ada pada di Bimba yang berfokus untuk menumbuhkan minat baca pada anak, yang kegiatannya itu dapat meningkatkan kemampuan anak membaca secara luar biasa. Kemudian soal yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan itu misalkan itu kita bisa berdongeng, bercerita, terus kita juga bisa berdialog menggunakan bahasa Bimba, terus kita juga bisa bermain modul baca di Bimba. Kemudian untuk soal selanjutnya, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan itu yang pertama, kita bisa meningkatkan kemampuan baca anak secara luar biasa. Terus kita juga bisa menumbuhkan minat baca pada anak usia dini. Kemudian soal keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jadi kegiatan bermain baca-bacaan itu dilakukan setelah 5 menit awal kegiatan pembuka dan memasuki kegiatan inti. Jadi setelah kita melakukan kegiatan pembuka, kita bisa langsung melakukan kegiatan baca-bacaan. Kemudian soal yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena kita tahu ya, tujuan dari Bimba itu adalah menumbuhkan minat baca pada anak. Maka dari itu diperlukan kegiatan baca-bacaan tersebut untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak secara luar biasa. Kemudian soal keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan itu yang pertama adalah kita harus evaluasi bacaan yang dibaca oleh anak itu sudah benar dan sesuai atau belum. Kemudian soal ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan pada anak? Kegiatan bermain baca-bacaan pada anak tuh kita bisa melakukannya secara berbarengan ya. Kemudian kita juga harus memastikan dulu nih, sebelum kita memulai kegiatan baca-bacaan, kita harus memastikan baca-bacaan tersebut sudah dikuasai oleh anak tersebut. Dan kita juga bisa bermain baca-bacaan dengan cara berdongeng, bercerita, berbahasa Bimba. Pokoknya kegiatan bermain baca-bacaan itu harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan semua anak, karena kemampuan setiap anak itu kan berbeda-beda. Kemudian soal selanjutnya itu yang B, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu merupakan penerapan dari variasi skill yang frekuensi utamanya itu adalah bermain baca-bacaan yang sudah dikuasai oleh anak. Kemudian apa tujuan penerapan dari teori jam bandul? Tujuannya itu agar setiap anak yang kita bimbing itu tetap semangat, ceria, tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AYO-WO. Karena kita tahu kan rentang konsentrasi pada anak itu kan sangat pendek, jadi diperlukan aspek atau variasi yang lain dalam kita membimbing minat baca dan belajar pada anak, yaitu kita bisa menerapkan teori jam bandul ini untuk supaya anak tidak bosan dalam menjalankan kegiatan di dalam kelas. Kemudian kapan motivator menerapkan jam bandul? Motivator dapat menerapkan jam bandul pada saat kegiatan inti.
Kemudian bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkannya kita bisa mengajak anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Kemudian kita juga bisa mengajak dan membimbing anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan atau melakukan kegiatan selingan lainnya. Kita juga harus memastikan selama kegiatan bermain baca selama kegiatan bermain sambil belajar tersebut, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Kemudian setelah bermain baca-bacaan baru kita bisa melakukan kegiatan selingan lainnya. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, kemungkinan kegiatan yang ada di dalam kelas itu akan terasa membosankan karena akan monoton ya. Anak hanya mengerjakan modul-modul yang diberikan tanpa adanya tanpa disertai dengan kegiatan utamanya, yaitu kegiatan baca-bacaan tersebut. Terima kasih. Demikian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.